DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan lanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan untuk kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan, tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya, iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu, tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini, ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kepala sekolah tampar siswa satu kelas viral di media sosial.
Warga heboh penemuan mayat di anak Sungai Musi. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang kepala sekolah di Ogan Ilir menampar siswa satu kelas. Diduga siswa ketahuan merokok tapi tak mau mengaku. Aksi sang kepala sekolah ini viral di media sosial. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ini viral setelah videonya menampar siswa satu kelas beredar luas di media sosial. Dalam video terlihat siswa duduk berjongkok berkumpul di lapangan, lalu ditampar satu persatu oleh guru yang diketahui sebagai kepala sekolah. Para siswa yang ditampar merupakan siswa kelas 11 IPS. Salah satu keluarga korban menyatakan adiknya ikut ditampar gara-gara ada siswa yang merokok di dalam kelas, tetapi tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya kepala sekolah menghukum dengan menampar seluruh siswa yang ada di dalam satu kelas tersebut. Budak ngerokok di kelas itu. Pelaku kesalahan lah. Ya terus? Yang laku kesalahan yo nindak lah kan. Yo cara dia nampar itu. Iya, ya menampar yang tidak bersalah Yo, maksudnya yang tindak yang bersalah baik. Kepala sekolah pun mengaku menampar siswanya semata-mata untuk mendidik, tidak ada niat lain agar siswanya lebih disiplin. Dirinya mendapat laporan jika ada siswa yang merokok. Setelah ditanya, para siswa tidak ada yang mau mengaku. Bahkan akibat kenakalan siswa ini ada salah satu guru yang berhenti mengajar karena tidak tahan atas kenakalan siswa. Siswa kadang makan di kelas, sampahnya berantakan kemudian menendang-nendang meja. Siswa di situ katanya nakal-nakalnya Bu, aku katanya ngajar, tidak perhatikannya, suruh nulis budak tuh, padahal tadi kulihat Bu merokok budak tuh, tanya dah kata yang galak ngaku, sudah merokok, terus kulihat di kelasnya tuh Pak, boleh kamu lihat sampahnya, minta ampun, seperti pasar. Aksi kepala sekolah yang menghukum siswa dengan menamparnya ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penemuan sesosok mayat laki-laki mengapung di anak Sungai Musi, Kota Palembang menghebohkan warga. Diduga korban terpleset ke dalam anak sungai saat berjalan dalam keadaan mabuk karena ditemukan lem kaleng di tangan kirinya. Puluhan warga yang melintas di Jalan Seniman Amin Yahya, Jakabaring, Palembang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas mengapung di anak Sungai Musi Kamis sore. Korban pertama kali ditemukan seorang pengemudi ojek online yang curiga melihat benda hanyut. Setelah diperiksa, ternyata benda yang hanyut tersebut merupakan sesosok mayat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah dari tengah sungai menggunakan tongkat, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Dugaan korban sudah 3 hari berada di dalam sungai karena kondisi mayat yang sudah membengkak dan membusuk. Belum diketahui pasti penyebab kematian pria tanpa identitas ini. Dugaan sementara korban terpleset ke sungai saat berjalan dalam keadaan mabuk. Saat ditemukan, korban masih memegang lem kaleng. Ciri-ciri sudah nggak jelas, sudah posisi sudah kembung. Masih pakai baju busana? Ya. Ada. Posisi terlengkup ya? Ya terlengkup. Lihat luka-luka nggak Pak? Kayaknya sudah, muka tuh nggak kelihatan lagi, sudah posisi kan sudah kembung. Posisi muka kan sudah ada yang lepas. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan visum. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sempat buron selama 4 hari, pelaku penusukan di Taman Adipura yang menyebabkan 1 korban meninggal dan 1 lagi kritis diamankan tim Raja Wali Polres Muara Enim. Pelaku ditangkap di rumah pamannya di Palembang. Penangkapan ini dilakukan tim Raja Wali Polres Muara Enim terhadap Nopran, pelaku penusukan yang menewaskan 1 korban dan 1 lainnya terluka tusukan senjata tajam. Pelaku ditangkap setelah 4 hari buron. Nopran ditangkap saat bersembunyi di rumah pamannya kawasan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan proses hukum.
Pelaku mengaku melakukan penusukan karena sakit hati dengan korban yang sempat memukulnya saat menyaksikan konser musik artis ibu kota di Gor Pancasila Muara Enim. Kalau aku digocok tadi Pak, di konser tadi. Berapa kali kau digocok tuh? Pertama sekali ditaboknya di belakang kepala aku Pak. Itu pertama kau tuh memang nak belagu apa ngalah? Tidak Pak, lah ngalah, aku lah mohon-mohonian sama dia. Lah minta maafnya sama dia. Ada juga aku minta maaf sama yang gendut itu, kayak tanya Pak. Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Tony Saputra menyatakan motif penusukan yang menyebabkan satu korban tewas dan satu lainnya kritis dipicu pelaku sakit hati terhadap korban yang memukulnya saat menonton konser musik. Tersangka ini memanjat pagar atau di pagar panggung bersentuhan dengan korban. Dan korban mengajak berkelahi. Tapi tersangka tidak mau. Namun korban sendiri masih tetap mengancam untuk melakukan ataupun mengajak berkelahi. Korban juga tidak mau, ketemu lagi, akhirnya dia pukul si tersangka ini, oleh korban dipukul. Nah, mungkin karena itu tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman mati. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Spesialis bawal rumah ditembak polisi, saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus seorang spesialis pelaku pembobolan rumah yang kerap meresahkan warga. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap. Dan di pelaku bobol rumah yang kerap beraksi di kota Palembang ini hanya bisa meringis kesakitan usai sebutir timah panas petugas bersarang di kakinya. Pelaku terpaksa diberi tindakan terukur karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap di kawasan Masjid Agung Palembang. Menurut keterangan petugas, identitas pelaku berhasil diketahui berdasarkan keterangan temannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Pelaku merupakan eksekutor saat melakukan pencurian di rumah warga yang sedang ditinggal dengan modus merusak kunci pintu rumah. Dari catatan polisi, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dan hasil curian kemudian dijual para pelaku untuk pesta narkoba. Jam 4 pagi dengan kawannya sudah tertangkap di Polsek IB1, inisial A. Jadi sudah dalam proses. Ini DPO karena ini pelaku utamanya. Jadi hari ini unit Pidum dan Tekap berhasil menangkap DPO-nya ini alias Abot ini. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Terhimpit ekonomi, 2 warga di Ogan Ilir nekat mencuri getah karet di kebun warga. Hasil curian yang didapat hanya Rp50.000 hingga Rp100.000. Pelaku pun diciduk polisi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencuri getah karet di kebun milik warga bernama Nazarudin. Pelaku Dodi Irawan, warga Desa Meranjat 3, dan Rohman, warga Desa Meranjat 2, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil curian yang didapat hanya berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000.
Aksi pelaku dipergoki warga yang langsung memberitahu pemilik kebun. Akibat pencurian tersebut, pemilik kebun mengaku mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Pencurian yang dilakukan oleh kedua pelaku ini pada malam hari Jumat pukul 23.30 tanggal 9 September 2022. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu hendak menyita mobil yang diduga menunggak pembayaran kredit, seorang debt collector dianiaya menggunakan kunci roda oleh pemilik kendaraan. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala. Inilah video CCTV seorang pria menyerang rombongan debt collector saat hendak menarik mobilnya yang diduga menunggak. Dalam video itu terlihat konsumen mengambil kunci roda yang tersimpan di pintu mobil dan langsung menyerang rombongan debt collector. Nah, sebagai salah satu debt collector, kepalanya pecah akibat terkena kunci roda konsumen yang dipukulkan oleh konsumen. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh temannya untuk diberi perawatan. Menurut keterangan korban, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di SPBU Jakabaring, Palembang. Awalnya korban dan rombongan hendak menarik mobil pria itu karena diduga sudah menunggak. Namun pria tersebut yang tak merasa memiliki mobil karena meminjam dari temannya tidak mau menyerahkan mobil tersebut. Rombongan korban sempat menarik kunci kontak mobil, diduga tersulut emosi. Pria berpakaian kaos hijau itu langsung menyerang rombongan debt collector. Dia itu lagi pas ngantri BBM, ya kami tanya atas nama siapa, rupanya bukan atas nama yang pihak debitur kan. Langsung kami ajak konfirmasi baik-baik. Nah begitu dia itu tidak kalah diajak ngomong ini baik-baik kan. Ya, langsung kami ini cari ke kuncinya itu kan, bukannya dirampas bukan. Nah dari kuncinya itu dia udah senang, langsung muka itu langsung ngebuk gitu. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Oknum polisi bakar kekasih divonis 20 tahun penjara. Kami akan kembali sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, mantan anggota Polres Lahat Brigadir Polisi Ardiansyah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dengan hukuman 20 tahun penjara. Terdakwa yang telah beristri ini terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Proses sidang pembunuhan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap mantan polisi yang terjadi pada Maret lalu saat ini telah sampai pada tahap vonis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Shelly Noveriawati dan Sera Riki, Titis Ayu Landari sebagai hakim anggota, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Ardiansyah yang terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 terhadap korban Ningsih yang merupakan wanita idaman lain terdakwa. Vonis ini dinilai majelis hakim telah sesuai dan pasal yang dikenakan pun sudah tepat. Berdasarkan tuntutan jaksa, terdakwa dituntut hukuman seumur hidup, namun hakim memberikan hukuman 20 tahun. Dari hasil persidangan ini, pihak keluarga korban tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim. Pihak keluarga menilai putusan hakim tidak sebanding dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap keluarga mereka, yakni Ningsih yang harus kehilangan nyawa. Pihak keluarga berharap hukuman terberat yang diberikan oleh majelis hakim. Aku nak sumuran hidup. Aku mati apa-apa. Aku nak sumuran hidup deh. Anakku dek pacak lagi balik lah ninggal. Aku tidak senang. Berarti ada kemungkinan banding atau apa gitu ya? Sementara itu pihak JPU dan terdakwa akan melakukan banding karena putusan yang dijatuhkan hakim sangat jauh dari tuntutan seumur hidup. Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa tadi sempat pikir-pikir
Namun ke depan kita akan banding karena terdakwa juga mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya kita kurang puas Pak dengan putusan hakim tadi. Kalau kita terhadap putusan hakim tadi kita tidak sependapat karena tuntutan kita jauh lebih tinggi dari putusan yang dibacakan oleh hakim tadi. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Usai nonton konser musik di Taman Adipura, seorang warga Dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim tewas dengan 3 luka tusukan. Sementara satu korban yang mengalami luka tusukan senjata tajam dilarikan ke RSUD Rabain Muara Enim. Dalam rekaman video amatir warga terlihat pemuda bernama Iqbal Firdaus, warga Dusun Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, ditemukan tewas dengan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian dada, kepala, dan pinggang. Korban ditemukan tewas di Taman Adipura Senin kemarin. Iqbal juga menjadi korban perkelahian yang terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat usai menyaksikan konser di lapangan Gor Pancasila Muara Enim. Tidak hanya Iqbal, rekannya bernama Dani juga mengalami hal yang sama. Beruntung Dani bisa diselamatkan dan saat ini dirawat intensif di RSUD Rabain Muara Enim. Berdasarkan keterangan kepolisian, diduga Iqbal bersama rekannya ditusuk oleh orang yang sebelumnya berseteru dengan korban saat menyaksikan konser musim. Motif penusukan diduga karena dendam. Pelaku yang saat itu secara tidak sengaja bertemu dengan kedua korban di Taman Adipura usai konser, langsung menyerang keduanya secara membabi buta. Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan keduanya bersama rekan pelaku lainnya. Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama, itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang menewaskan korban. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Ulama dan Habib gelar unjuk rasa demo tolak kenaikan harga BBM.
Ribuan driver ojek serbu kantor Dinas Perhubungan Prabu Muli. Benis Klinik Re-Grand Opening Klinik dihadirkan Aurel dan Tarik Halilintar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Para ulama dan habib yang mengatasnamakan aksi akbar rakyat Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Bundaran Air Mancur, Palembang. Namun masa unjuk rasa kecewa karena tidak diperbolehkan polisi menyampaikan pendapat dengan alasan masih dalam kawasan Masjid Agung. Terima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolres Kota. Usai melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Agung Palembang, para ulama dan habib di kota Palembang menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Air Mancur, Palembang. Dalam unjuk rasa itu, para habib dan ulama yang mengatasnamakan aksi akbar rakyat Sumatera Selatan menuntut agar Presiden Jokowi segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan menurunkan harga sembako karena menyengsarakan rakyat. Tak hanya itu, jika Presiden Jokowi tak menurunkan harga BBM dan sembako, massa menuntut Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari Presiden. Namun baru beberapa menit penyampaian pendapatnya, polisi meminta massa membubarkan diri dengan alasan tidak boleh menyampaikan aspirasi di halaman masjid. Karena kita tidak mau dikatakan kita melanggar aturan atau melanggar undang-undang, maka kita siap untuk membubarkan diri, tapi dengan catatan bahwa tidak ada lagi aksi apapun di depan Bundaran Air Mancur ini ke depan. Dari siapapun, termasuk seperti yang pernah terjadi senam pagi ibu-ibu Bayangkari di lapangan sini dan lain-lain sebagainya. Ini penting menjadi catatan bahwa termasuk ini sekarang banyak mobil-mobil parkir dijadikan parkiran dan sekitarnya, maka ini jelas merupakan pelanggaran undang-undang menurut aturan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kantoran Presidenan, kemudian di masjid, di sekolah, di rumah sakit, nah kemudian objek-objek vital lainnya, objek vital nasional lainnya, diantaranya seperti contohnya ya, Pertamina, itu tidak boleh, itu dilarang untuk dilakukan aksi unjuk rasa. Di luar daripada itu tentunya diperbolehkan, tentunya dengan aman, tertib dan kondusif. Apakah masa ini sebelumnya sudah mengajukan izin Pak untuk ya, di sini? Sudah mengajukan izin, sudah kita sampaikan bahwa ini tempat yang tidak boleh digunakan. Meski kecewa dengan pihak kepolisian, namun massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan pendataan ribuan driver ojek pangkalan dan ojek online untuk diajukan ke pemerintah sebagai penerima bantuan langsung tunai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah. Driver ojek pangkalan dan driver ojek online di wilayah Kota Prabu Muli ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Perhubungan di eks-terminal Jalan Lingkar, Kecamatan Prabu Muli Selatan untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Efrianto salah satunya, driver ojek online yang biasa mangkal di patung kuda Jenderal Sudirman ini mengaku mengetahui informasi pendataan ojek melalui media sosial dan berharap dapat menerima bantuan tersebut di tengah menurunnya pendapatan sebagai driver ojek online. Sangat terbantu lah Kak, dengan keadaan yang sekarang ini. Ini pasca kenaikan bahan bakar minyak ini harganya penumpang kita gimana pendapatan kita? Penumpang yang menurun lah Kak. Dari ini kan Grab juga, kalau BBM naik ini susah Kak sebenarnya. Cuma kalau dapat bantuan ini ya ada keringanan lah. Pemerintah Kota Prabu Muli melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial saat ini tengah mendata warga untuk diberikan bantuan langsung tunai. Bagi yang telah didata, mendapatkan bantuan pemerintah melalui program PKH dipastikan tidak akan menerima bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan merupakan dana transfer umum pemerintah pusat yang nantinya sebesar 2% disiapkan untuk diberikan kepada driver ojek dan sopir angkot.
Dari Prabowo Beri Brima, iNews melaporkan. Forum Pemuda Pancasila bersama puluhan kontraktor menyegel kantor unit layanan pengadaan dengan memasang spanduk di bagian pintu masuk dan dinding kantor. Aksi warga ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah akibat ulah oknum yang diduga bermain curang terkait dengan lelang proyek yang tidak transparan. Belasan kontraktor asal Kabupaten Musi Banyuasin bersama Forum Pemuda Pancasila berorasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap pemerintah setempat dan oknum pekerja unit layanan pengadaan atau ULP yang diduga bermain curang. Para kontraktor merasa geram hingga melakukan penyegelan terhadap kantor unit layanan pengadaan sebagai struktur organisasi pemerintah daerah yang dipasang spanduk pada bagian pintu utama masuk kantor dan bagian dinding kantor. Sambil berjalan kaki, para kontraktor ini membawa karton putih yang bertuliskan minta kepada pejabat Bupati Apriyadi melengsarkan Ketua Pokja 3. Aksi warga ini dikawal ketat oleh personil Polres Musi Banyuasin, Polisi Pamong Praja, dan TNI. Para kontraktor meminta agar pihak penegak hukum turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini. Mereka juga menyampaikan adanya temuan rekaman rekomendasi dari seorang oknum Dinas PUPR untuk memenangkan tender proyek rekannya. Kami seluruh rekan-rekan kontraktor Kabupaten Musi Banyuasin meminta kepada PJ Bupati dalam hal ini agar dapat mengevaluasi sekaligus mengganti seluruh Pokja, terutama Pokja 3 Saudara Sobirin, agar dapat diganti karena syarat dengan kekotoran di dalam proses yaitu pelelangan, yaitu pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. Barangkali saya tidak bisa berkomentar karena saya nggak tahu bahwa saya kira. Itu bukti kekecewaan warga itu, Pak. Jika tuntutan mereka tidak dapat diselesaikan oleh pejabat Bupati Musi Banyuasin, mereka meminta supaya pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Rumah rehabilitasi Napsa Adiaksa diresmikan, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ilir kini memiliki rumah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika Napsa Adiaksa. Rumah rehabilitasi ini pertama di Sumatera Selatan yang telah diresmikan oleh Gubernur Sumsel dan Kejati Sumsel.
Bertempat di kawasan Danau Wisata Teluk Glam, Kabupaten Oki, rumah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika, Napsa Adiaksa didirikan dan telah diresmikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kejati Sumsel Sarjono Turin. Rumah rehabilitasi ini merupakan pertama dan satu-satunya di Sumatera Selatan. Didirikannya rumah rehabilitasi Napsa Adiaksa atas inisiasi pemerintah Kabupaten Oki dan Kejari Oki sebagai dukungan terhadap program restoratif justice, terutama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Di atas lahan seluas 200 hektar yang dibuat di bangunan gedung ex Hotel Kembar Teluk Glam yang mempunyai 2 lantai, di lantai pertama ada 14 kamar dan lantai atas ada 12 kamar yang semuanya dibuat untuk ruangan dokter, ruang detoksifikasi, konseling, dan rawat jalan. Selain itu, disiapkan juga 6 kamar khusus bagi pasien yang baru masuk dan akan dilakukan detoksifikasi dilengkapi peralatan pendukung. Dengan dibangunnya rumah rehabilitasi ini, insya Allah tingkat penghuni lapas akibat ada penyalahgunaan narkotika mungkin akan berkurang. Beban pemerintah juga akan berkurang. Nah, sehingga dengan demikian kiranya dapat dijaga dan dirawat rumah rehabilitasi ini untuk benar-benar dapat berfungsi sebagaimana layaknya. Mungkin para masyarakat yang ketergantungan nafsa itu melalui kepolisian, mungkin BNN. Jadi tuan rumahnya adalah kejaksaan di sini sebagai institusi yang bekerja sama dengan Pemkab Oki. Ini saya apresiasinya karena ini pertama di Sumsel. Dan insya Allah menjadi trendsetter di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah apa yang menjadikan suatu rencana beberapa waktu yang lalu atas gagasan ide-ide dari Bapak Kejagung bahwa ini terrealisasi itu dan luar biasa. Percepatan ini Pak Kejati minta as soon as possible kegiatan ini harus di launching, harus dilaksanakan agar efektif pelaksanaannya ini. Ketika terjadi suatu keputusan inkrah, ini bisa dialihkan ke sini. Diharapkan keberadaan rumah rehabilitasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika, mampu memulihkan korban narkoba yang kini telah merambah ke anak-anak tingkat SMA dan kaum milenial. Masyarakat dan semua pihak diminta untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Selamatkan anak bangsa, selamatkan Indonesia. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Festival Seni Budaya Pelajar SMK Sesumsel kembali digelar. Kali ini, Kabupaten Oki menjadi tuan rumah. Bertempat di Taman Segitiga Emas Kayu Agung, dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan diisi dengan berbagai lomba. Festival Seni Budaya Pelajar SMK Sesumsel yang kedua digelar, kini Kabupaten Oki menjadi penyelenggara bertempat di Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Festival yang diikuti oleh seluruh SMK dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan itu dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Kegiatan digelar selama 3 hari, dimulai pada tanggal 15 hingga 17 September 2022. Diisi dengan berbagai lomba, diantaranya lomba modifikasi pakaian adat, lomba jingle, lomba debat bahasa Inggris, lomba tari kreasi, lomba band, dan karnaval budaya. Dengan demikian, SMK tidak hanya mampu di bidang kompetensi, namun juga mempunyai skill di bidang keahlian seni dan budaya, sehingga nantinya tidak melupakan akar budaya dari mana mereka lahir. Atas dukungan Gubernur Sumsel, kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Tentu kita harus persiapkan secara dini bahwa mereka tetap manusia-manusia yang paham IT, tahu teknologi, elektrik, mekanikal. Tadi saya sampaikan kenapa itu di SMK diambil, tapi mereka tetap punya adat dan kebudayaan sesuai dari leluhur yang telah mewariskannya kepada kita. Luar biasa, itu yang diadakan yang kedua. Mudah-mudahan ini tidak putus program dari Pak Gubernur untuk terus melanjutkan agar jati diri anak bangsa ini selalu ingat akan leluhurnya, adat istiadat budaya mereka. Pasti kami ingin menunjukkan bahwa SMK di Sumatera Selatan ini tidak hanya ahli di bidang kompetensi keahlian masing-masing, tetapi juga mempunyai soft skill di bidang seni dan budaya, dan juga kita
berharap agar anak-anak SMK di Sumatera Selatan, walaupun nantinya anak-anak mempunyai kemampuan yang tinggi dan teknologi yang sudah canggih, tetapi mereka tidak akan melupakan akar budayanya, dari mana mereka berasal. Dan kami menyarankan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar kiranya kegiatan seperti ini tetap dijadikan agenda tahunan dengan menambah kegiatan-kegiatan ataupun bidang lomba. Seperti kalau sekarang yang dilombakan baru debat bahasa Inggris, ke depan harapan kami juga dilombakan bidang lomba yang lain seperti. Kabupaten Oki tidak hanya berhasil sebagai tuan rumah, namun juga berhasil menjadi juara umum pada Festival Seni Budaya SMK se-Sumatera Selatan ini. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, KPK RI mengapresiasi capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP dan Survei Penilaian Integritas SPI di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di atas rata nasional. Saat KPK RI melakukan roadshow bus KPK RI di Kabupaten Oki, terungkap jika capaian Monitoring Center for Prevention dan Survei Penilaian Integritas Kabupaten Oki yang berada di atas rata nasional. Pada tahun 2021 dijelaskan, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, capaian MCP di Kabupaten Oki yakni sebesar 78,04%. Sementara itu, nilai SPI berada di angka 75. Capaian yang dinilai sangat luar biasa ini artinya ada keseimbangan antara penilaian administrasi dan substansi terkait pencegahan korupsi. Hal itu patut diapresiasi, namun terus dijadikan acuan semangat untuk semakin berbenah. Jangan sampai terlena oleh nilai yang tinggi sehingga nantinya justru menurunkan nilai. KPK RI juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Oki yang telah menerima roadshow bus KPK dengan baik. Lewat 3 pendekatan inilah pendidikan, pencegahan, dan penindakan KPK melakukan pemberantasan tindak pidana. Tapi harus sadar juga bahwa walaupun 3 ini dijalankan sepenuhnya oleh KPK, namun harus selesai. KPK itu masih merupakan seorang mbak, dan ada di yang orang ini. Tapi itu sendiri itu bilang, kemudian Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar SE berkomitmen akan meningkatkan capaian MCP dan SPI dalam rangka perbaikan sistem pencegahan korupsi agar ke depan proses pembelajaran anti korupsi bisa dilaksanakan sejak dini. Masyarakat diminta untuk turut serta mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini. Lihat, lawan, laporkan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Benings Klinik Regrand Opening Klinik dihadirkan Aurel dan Torik Halilintar. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2A P2KP melaksanakan program sosialisasi pendampingan dan pengasuhan 1000 hari pertama bagi ibu dan keluarga, pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Banyuasin menjalankan program keluarga berencana mendapat apresiasi dari Deputi Kesejahteraan BKKBN RI. Dari keberhasilan ini, pemerintah pusat berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin terus bekerja dan berinovasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memberikan layanan kepada para pendamping desa ketika menjalankan tugas yang diemban. Karena DP2AAP2KP memiliki infrastruktur organisasi sampai ke tingkat desa. Tidak hanya memberikan informasi guna mencegah terjadinya stunting pada pasangan yang akan menikah, juga melakukan gerakan jemput bola agar para pasangan muda mendapatkan informasi yang cukup dalam pemahaman kesehatan dan reproduksi. Petugas yang memberikan penyuluhan soal kesiapan diri pasangan yang akan menikah sebelum membangun keluarga dengan kesiapan usia, kesiapan finansial, mental, dan moral agar terbentuk sebuah keluarga yang sehat dan bahagia. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan mencegah stunting di Kabupaten Banyuasin yang dihadiri langsung oleh Deputi Kesejahteraan dari BKBN Republik Indonesia. Tentunya kegiatan ini untuk memotivasi, membangun kebersamaan, kekompakan agar bekerja lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan lebih memantapkan lagi. Kita ingin memastikan bahwa stunting di Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya akan turun. Ujian pemerintah daerah ini apa, Pak? Jadi begini, kita kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa perhatian pemerintah daerah khususnya Banyuasin terhadap program pembangunan keluarga pendidikan dan pendidikan ini memang sudah luar biasa. Di dalam konteks ini juga kita tidak terlepas dalam upaya percepatan umum stunting yang ini sudah menjadi fokus dari Bapak Presiden untuk seluruh kader tetapi berharap Pak Bupati nanti akan lebih teredukasi. Di lapangan tidak ada kendala karena mereka orang-orang terdekat di masyarakat itu bukan orang luar yang kita tempatkan bukan. Jadi mereka orang desa tersebut untuk mendampingi warga desa juga. Kalau kita sebenarnya aplikasi mereka ini kan harus melapor lewat aplikasi. Kadang-kadang sinyal mereka yang susah harus pergi ke wilayah yang mendapat sinyal itu untuk laporan kendala. Pemerintah memberikan apresiasi kepada para pendamping meski mereka terkendala dengan sulitnya daerah terpencil untuk memberikan pelayanan dan laporan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Pratama Benings atau yang lebih akrab dikenal dengan Benings Klinik menggelar re-grand opening klinik baru di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang. Kegiatan re-grand opening ini sendiri dihadiri langsung oleh CEO Benings Indonesia Group, Dr. Oki Pratama, Brand Ambassador Nasional Benings Klinik Aurel Hermansyah dan Tarik Halilintar. Didampingi oleh Brand Ambassador Nasional Benings Klinik Aurel Hermansyah dan Tarik Halilintar, CEO Benings Indonesia Group, Dr. Oki Pratama mengatakan
pemindahan klinik ke lokasi baru ini untuk memudahkan pasien dan maksimalkan pelayanan. Saat ini, Benings Klinik terus mengembangkan sayap di Indonesia. Dari 46 cabang yang diumumkan, saat ini sudah resmi dibuka 24 cabang, salah satunya di Kota Palembang. Beragam treatment dihadirkan bagi pasien. Salah satunya yang terbaru adalah Pico Laser. Sesuai dengan image Bening Klinik sebagai laser center, meskipun masih banyak treatment lainnya yang bisa dinikmati oleh pasien. Ya, kami memiliki laser PicoSure, itu merupakan laser termahal, tercanggih, dan termahal di dunia. Itu nomor satunya termahal di dunia. Terus juga kami dikenal sebagai laser center di Indonesia ini, otomatis kami lebih menekankan untuk teknologi, itu untuk kekuatan lasernya, jenis-jenis lasernya. Jadi kalau seandainya orang datang ke Benings Klinik, biasanya image-nya itu lasernya, kayak gitu. Jadi walaupun kami punya treatment untuk face contouring, misal botox, filler, benang, ataupun untuk slimming kami punya cryolipolysis, ada punya cool sculpting kayak gitu. Tapi kami lebih menekankan untuk dikenal orangnya sebagai laser center. Selain lengkap dan sudah mengantongi sertifikat super brand, CEO Benings Indonesia Group menekankan jika perawatan di Benings Klinik ramah di kantong. Range harga dimulai dari Rp100.000 untuk basic facial. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menariknya di iNews Sumsel. Saya Adi Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.